Tidak boleh ngerangkep jabatan. Kerja di satu tempat saja belum tentu benar kok. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam acara Hot News dari Kanal TV Anak Bangsa. Kali ini saya mengundang sahabat saya Andre Vincent Winas untuk membahas tentang isu BUMN. Gila. Sekarang ini yang lagi hangat ini Mas Andre tentang jabatan rangkap di BUMN. Ya, oke. Kali ini saya akan minta perspektif dari seorang Andre Winas karena beliau ini sering banget menyoroti itu. Dan ini menjadi pembicaraan publik. Beberapa kelompok menyoroti dan kesannya dari BUMN juga kurang memberikan penjelasan yang memuaskan semua pihak. Ya. Oke, Mas Andre, isu ini sudah berkembang. Ya, lihat. Saya pribadi melihat ini tidak produktif buat pemerintahan Presiden Joko Widodo. Gitu ya. Kita membutuhkan suasana yang sangat tenang dalam menghadapi pandemi ini, tapi ternyata masih ada isu-isu yang dimunculkan oleh kelompok tertentu. Yang paling hangat di BUMN adalah rangkap jabatan ini. Ya. Mas Andre punya perspektif seperti apa? Iya, masalah rangkap jabatan ini kan sebetulnya sejak awal oleh Presiden Jokowi sendiri sudah dihimbau untuk tidak dilakukan. Jadi sekarang ini tinggal kita melihat bagaimana eksekusi dari pernyataan itu secara konsekuen. Iya. Nah, memang BUMN ini kan kalau kita melihat asal dananya itu adalah uang rakyat juga. Jadi ini adalah semacam state kapitalisme. Kapitalisme dilakukan oleh negara. Jadi bagaimana negara berpartisipasi dalam dunia usaha supaya keuntungannya bisa balik lagi kepada negara. Nah, oleh karena dia menggunakan uang publik, maka pertama harus transparan pengelolaannya. Kedua harus akuntabel, artinya bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan sudah ada aturannya untuk tidak melakukan rangkap jabatan dalam pengelolaannya. Ada aturannya ya? Ada aturannya. Oke, saya kritisi lagi. Tadi Mas Andre sampaikan bahwa Presiden Jokowi sudah menghimbau untuk tidak melakukan rangkap jabatan. Iya. Tapi dalam kenyataannya, juru bicara Presiden rangkap jabatan jadi komisaris. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara merangkap jadi komisaris. Ya. Apa yang terjadi? Nah, inilah yang disebut dengan double standard mungkin ya. Konsistensi. Tidak konsistensinya. Jadi memang kemungkinan di dalam prakteknya itu perlu waktu mungkin ya. Tetapi juga jangan terlalu lama. Misalnya awalnya dia ditunjuk, dia masih menjabat sebagai posisi tertentu. Nah, seyogianya setelah dia dilantik ya mulai melepaskan. Tetapi seringkali kan terjadi semacam tawar-menawar, tarik-menarik. Ya ini masalah realistis aja lah. Dulu sini penghasilannya katakanlah 100 juta. Begitu jabatan baru ini adalah cuma separuhnya, 50 juta. Nah, bagaimana mengkompensasi ini? Nah, seringkali secara praktis mungkin diizinkan, oke lah rangkap jabatan. Tetapi yang mesti diingat adalah ini adalah tidak konsekuennya dari pernyataan awalnya. Ya, rakyat melihat itu loh. Dan rakyat melihat itu. Jadi ini tontonan contoh tenaga ahli. Betul. Ali Mohtar Ngabalin. Ya. Tenaga ahli utama di KSP, dia juga merangkap di Angkasa Pura misalkan. Ya. Kemudian juru bicara Presiden, Ya. Fajrul Rahman, dari Komisaris Utama Adikarya dipindahkan ke Waskita Karya. Ya. Ini yang membuat rakyat jadi bertanya-tanya. Ya. Di mana konsistensi Presiden Joko Widodo? Dan saya minta paparan dari Mas Andi. Apakah sebenarnya secara undang-undang sudah nyata ini tidak diperbolehkan? Ya, karena jabatan yang ditunjuk yang baru ini adalah jabatan publik. Harus mengurus urusan-urusan publik begitu loh. Dan seyogianya semua energi dan fokusnya itu diarahkan ke sana. Dan ini memang bukan tempat untuk dalam cari duit di situ. Dan saya pernah mendengar Presiden Jokowi sudah pernah marah gitu. Iya. Jangan melakukan jabatan rangkap. Satu aja belum tentu beres. Satu aja belum tentu beres. Harus merangkap-rangkap. Dulu kan waktu dia mengatakan kalau sudah jadi menteri tidak lagi jadi ketua partai. Tapi kenyataannya sekarang tidak lagi. Kenyataannya kan tidak. Ya itulah satu hal yang kita juga tetap harus mengkritisi dan mengingatkan kembali supaya seorang menteri ini benar-benar fokus totalitas pemikirannya dan keberadaannya itu untuk membereskan semua urusan di kementeriannya atau di posisi publik yang baru untuk macam-macam pejabat yang lain tadi. Ya, begitu. Sahabat Indonesia, salah satu menteri yang menjabat menjadi ketua partai adalah ketua umum Golkar. Ya. Golkar, Gerindra. Jadi akhirnya memang secara etika juga agak sulit untuk karena secara politis juga akan sulit untuk kalau terjadi apa-apa presiden melakukan pergantian dan sebagainya. Oke, kembali ke BUMN. Oke, kalau Mas Andri melihat ya, oke lah katakanlah mungkin presiden tidak terlalu
fokus ke arah sana karena urusan beliau banyak sekali. Ya. Gitu. Kan sudah ada menterinya. Ada Menteri BUMN. Iya. Harusnya menurut Mas Hendra apakah Menteri ini melakukan filterisasi ke arah sana gitu ya? Seharusnya demikian. Tapi memang kita juga mesti adil menilai bahwa saat ini Menteri BUMN Pak Erick Thohir sedang melakukan satu proses restrukturisasi. Itu satu kata yang sederhana tetapi pendalamannya itu rumit sekali di bawah ini. Perbenturan kepentingan itu pekat sekali. Tetapi itu bukan menjadi alasan untuk membenarkan seseorang itu merangkap jabatan di dalam komisaris ataupun direksi di BUMN. Satunya jabatan publik, satunya lagi komisaris begitu. Oke, kalau Mas Andri melihat ya, kalau melihat dari gambaran dari Mas Andri bahwa tugas Menteri BUMN luar biasa berat sekarang saat ini gitu ya. Kemudian kalau sekarang pada saat kompleksitas urusannya begitu banyak itu, mengapa beliau masih diberikan tugas menjadi ketua pelaksana gugus tugas ini penanganan COVID ini? Ya, apakah nggak menambah beban lagi ya? Ya pasti, tapi seperti dalam ada geomanajemen kan ya, kalau memberikan tugas berat itu pilihlah orang yang paling sibuk. Karena orang yang paling sibuk itu orang yang dianggapnya yang paling bisa mengatur waktu dan bisa mengelola waktunya, bisa mengelola waktu dengan baik begitu ya. Saya itu takutnya ada asumsinya. anekdot gini. Semua tugas sudah dilaksanakan kecuali tugas pokok. Ini kan bahaya. Itu yang mesti dicermati. Makanya dalam manajemen kita mengenal PDCA kan, kita merencanakan, plan, kita do. Nah, jangan lupa yang C-nya nih cek review. Yang terakhir Review ya. itu berdasarkan apa yang sudah kita rencanakan, yaitu tugas pokoknya, bukan tugas-tugas tambahan terhadap realisasinya. Nah, Jadi Mas Andri kesimpulannya terhadap fenomena rangkap jabatan ini memang harus segera dihentikan ya. ya, saya setuju dengan itu. Memang sederhana sih, itu span of control disebutnya ya. Jangan sampai kita diberikan begitu terlalu banyak, sehingga akhirnya secara natural atau secara apa namanya manusiawi, orang akan fokus kepada tempat di mana dia bisa menghasilkan ekonomi lebih besar. Oh, Ketimbang pengabdian yang lebih besar di tempat yang tidak menghasilkan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Jadi ya ini jangan sampai terjadi konflik kepentingan seperti itu. Jadi Itu yang artinya harus dihindari. secara mendasar numerasi ini harus ditata ulang. Iya. Supaya tidak ada, oh ini jabatan negara tapi uangnya sedikit, Iya. untuk menambah diberikan jabatan lain gitu Iya. ya. Atau ada dalam manajemen ada yang mengatakan begini, single salary system. Oh iya. Penghasilannya hanya satu. Penugasannya bisa di beberapa perusahaan, tapi penghasilannya satu saja. Itu yang terjadi di pemerintahan Jepang. Ya. Jadi single salary system. Iya. Ini kita belum lakukan. Ya. Kita double, triple, Bisa quadruple. quadruple ya. Oke. Banyak Jadi sekali. sekarang ini malah isunya akhirnya membelok pada rebut-rebutan kue di BUMN ini. Iya. Ini kan menjadi akhirnya bias ya. Mas Iya. Andri melihat seperti apa? Ya ini bukan hanya bias lagi, tetapi ini menunjukkan apa greediness ya. Agak norak lah begitu ya, bahasa terangnya ya. Iya, iya. Jadi kok orang bukan lagi masuk dalam satu tataran pengabdian pada negara, ya seharusnya kita mengharapkan orang-orang yang dipilih untuk mengurus negara ini adalah orang-orang yang sudah masuk dalam kelas itu. Mentalnya, nah memang ya sekarang ini faktanya seperti yang Mas Rudi katakan, dan itu sangat memprihatinkan. Karena perlu revolusi mental di situ ya. Ya. Baik, sahabat Indonesia, ini perspektif yang luar biasa dari sahabat saya Andri Wenas. Jadi memang fenomena ini agak memprihatinkan gitu ya. Pada saat negara dan bangsa mengalami pandemi, ada isu-isu yang tidak produktif yang dimunculkan kembali. Tapi di sisi lain mungkin para stakeholder di pemerintahan juga harus introspeksi diri gitu ya. Jangan memberikan ruang untuk hal yang melakukan pelanggaran secara undang-undang, dan yang paling penting pemimpin itu adalah konsistensinya yang dilihat oleh rakyat. Karena integritas itu kan dari kata integrasi. Iya. Integrasi antara apa? Integrasi antara apa yang dikatakan dengan apa yang diperbuat. Itu sama begitu ya. Ya, baik sahabat Indonesia, ada perspektif baru bahwa mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita. Apapun terjadi, saya ingatkan kembali, kita masih dalam suasana bergabung, suasana prihatin. Marilah kita menciptakan suasana yang kondusif dari segala elemen masyarakat. Mari bersatu padu supaya masalah ini segera berakhir dan kita bersatu menghadapi recovery di skala kehidupan ini, baik dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, Efisiensi, Mas. efisiensi. Ya, kalau tidak kita akan tidak bergerak menjadi bangsa yang selalu kisruh dan selalu menciptakan kegaduhan yang tidak produktif. Terima kasih, sampai ketemu lagi dalam kesempatan berikutnya.